Belum usai persoalan ijazah Jokowi, kini Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi bilang tak mungkin tak ada yang backup isu ini. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung di studio Kompas TV kali ini penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo, ada di sebelah kanan saya, kemudian di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Bara JP David Pajuang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore Mas Tifal. Terima kasih sore sudah datang lagi, di studio Mas Kompas David. TV kali Ya. ini. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke proses Siapa hukum. bilang belum beres? Udah beres. Oh ya, Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. ya, Udah ngomongin itu selesai. nanti. Belum beres di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres Gibran yang Anda persoalkan. kalau Temuannya apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik. Karena kan sudah ada gugatan perdata. Dia juga oleh Pak Subhan, SHMH, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik. Karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana. Itu aja udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan, itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat. Tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun ini kan berapa? aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini, pertama soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi. Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba. Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya. Dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya enggak? Ada. Mas Mana? Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran. Dan itu sudah Tidak dijawab. ada. Dengar Tidak dulu ada. Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU. Saya catat namanya waktu itu 2002. Tunjukkan. Itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa tunjukkan. sudah diverifikasi. Nggak ada. Masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian. Jadi gini. Coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan. Gibran. Sorry, saya potong kalau dulu. boleh Berarti pegang. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu? Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik. Ya, gini. Dan terverifikasi Nggak, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah Gitu besar. loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya dari S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus.
Loh, kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah Ya. ditunjukin oleh Nggak, Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin Ijazah ijazahnya itu- dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. Lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, kok Pokoknya gini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, akademik kok hukum. laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT TUN oleh Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Aha. Di laporan di TUN itu ditolak, dismisal. Ngerti Ya, nggak karena Mas Roy lewat. dismisal? Karena Dismisal itu lewat karena pertama waktunya. nggak memenuhi persyaratan. Iyalah, Jadi tunggu aja syarat-syaratnya itu nanti. nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh Ya, PT sekarang TUN. kita support datanya. Tunggu, yang kedua. Dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU Pusat saat mau mencapres, cawapres ketika itu? KPU itu Makanya nggak semua verifikasi. syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Oke. Menjadi dismisal oleh Tun. Ya. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke Perdata. Sehingga Alasan kalau menurut daluarsa Anda ini kalau udah disinggung-singgung lucu. kayak begini, Mas Gibran perlu harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh iya. Oh, Mas Gibran udah Harus. berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh kompas.com. Mana Di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Datangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo, Dan siap Mas untuk Gi- ditunjukkan itu ya? Tunjukkan dan kita siap, periksa. Mas Gibran udah jawab, ijazah saya itu siap bikinan menunjukkan. mana. Bahkan Gitu. ketika ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cawapres. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh Nggak iya. ada yang berani datang minta kan. Enggak, Bung kita Roy, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh Kalau sangat. menurut Ayo Bung tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak nemu di fakedocument.com ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja ini dua penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Apa-apaan gitu. Yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya, itu dia tuh ketika Gibran masuk, Oke. itu baru setahun sekolahnya Mas. Dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah sekarang? ini masalahnya Nah, adalah itu- karena itu ini yang kan perspektif lagi. Oh, Anda iya. tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Itu Terus kita kebohongan sebarkan? semua itu, Mas Roy. Enggak. Jadi Oke, gini. sekarang ilmu dibalas dengan ilmu dan itu akan kita terbitkan Ya. buku lagi nanti. Nih Oke. gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah, jadi gini, ini itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu Ini fakta, Mas, bukan selalu opini. membangun fitnah dan kebohongan. Enggak. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi Enggak, kewenangan KPU nggak diberi kewenangan oleh undang-undang lihat aja untuk KPU tuh. menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU di gugat juga tingkat KPU. Solo ketika maju menjadi calon wali kota dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapresnya Nanti Prabowo KPU digugat juga. itu sudah mengatakan termasuk Pak Sudah. Prabowo kan tamatnya dari luar sama Oh, Pak Prabowo itu lain. tamat dari luar. Lain. Kalau Dan Pak itu Prabowo sama enggak. disahkan oleh Beda. KPU pusat. Kalau Pak Prabowo sah. Prabowo dan Gibran sah menjadi Enggak, calon. Enggak ada Singkat yang masing-masing. menggugat ketika Oke, itu. singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman relawan Bisa masuk ke proses hukum? Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Dapat- Anda mau adukan? Bagus. kita lihat perkembangan ke Ayo depan adukan. kan.
Kita lihat bongkar semua kepalsuan kami ini ijazahnya bukan orang Gibran. yang suka Oke. membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Ya. Mas Roy gagal membuktikan Oh, apa enggak, yang udah dituntut, berhasil. maka itu implikasi Ijazahnya hukum bisa Jokowi terjadi, udah Mas. berhasil. Anda Kita jadi dituding itu. juga punya backup kalau mempermainkan Enggak. isu-isu semacam ini. Salah. Sama Pak tidak Jokowi ada, tadi yang ngomong. tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Oke. Sehingga Ini. kalau kemudian proses hukumnya nanti Ya. akan kemana kemudian kalau soal ijazah Gibran ini? Kita tunggu. Namanya ilmu dilawan dengan ilmu, buku dilawan dengan Ya, buku. hukum dilawan dengan hukum. Makanya nggak ada yang namanya buku dilawan hukum, apalagi Jadi- dengan dasar apa itu daluarsa. Kayak Sylvester aja, daluarsa Sylvester aja sampai dengan sekarang dengan alasan jadi gini, daluarsa Mas. lari-lari Oke. ini konyol ini. Oke, Biar masyarakat tahu Mas Roy. konyolan Jadi ijazahnya Gibran ini. kan ini data dilawan data, Iya. hukum dilawan dengan proses hukum ya, opini dilawan dengan opini. Jadi sebenarnya case hukum tuntutan Ayo. ijazah Jokowi kan sudah dilawan oleh Pak Jokowi di tingkat Mana hukum sekarang? dan sekarang loh. Udah selesai bukunya. Di tingkat Bareskrim kan sudah terbukti bahwa nggak terbukti Ya, itu kita ijazahnya tunggu. asli ya. Agak, Di kita tingkat Polda DKI sekarang, Polda Metro itu Kita Mas Roy kan tunggu. sekarang udah beberapa kali dipanggil kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Nah, iya, kita Oke. Tinggal tunggu waktu Sorry, saya aja. harus tegaskan dulu karena omongan Pak Jokowi tadi mungkin tidak ada yang backup di balik isu ini. Kalau arahnya ke siapa kalau begitu? Jadi gini, Ayo, siapa? Pak Jokowi itu seorang negarawan ya yang selalu mau bicara Bohong berdasarkan aja dia fakta dan proses. Ini proses-proses pembuktian ini akan bunyi Insinuasi sendiri juga tuh nanti. Jokowi itu. Pak Jokowi itu bukan orang yang seuzon yang mau bicara di depan kalau belum ada Sebutkan. bukti. Jadi siapa orangnya, Tetapi Bang? memberi sinyal Sebutkan. bahwa ini semua eskalasi-eskalasi yang tidak berdiri sendiri. Semua ini ada benang merahnya Mas ketika Tifal, dijahit Mas David, nanti. bohong. Yang Kalau Jokowi tujuannya benar, untuk meruntuhkan, tunjukkan. Tunjuk hidungnya, Pak mendelegitimasi Jokowi. kekuasaan Iya. pemerintah sekarang. Oke. Kemudian menciptakan opini di tingkat publik, Baik. kebohongan-kebohongan yang Yang bohong direproduksi tuh Pak secara Jokowi. berulang itu akan Nggak jelas, membuat ada masyarakat bukunya kita lagi. itu Bukunya bingung nggak di bisa bawah dan dibaca. itu sangat berbahaya. Rasanya saya harus lanjutkan di sesi berikutnya, tapi untuk saat ini terima kasih banyak Bang David, terima kasih banyak Mas Roy sudah mau datang ke selesai. studio dan berdiskusi Wah, bersama kami. Ya udah, Aduh, kita bukan di Solo kita nanti. dialog di sesi berikutnya lagi. Oke, ditahan dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Siap, Terima kasih siap, semua sudah siap, datang siap. di studio Kompas TV kali ini. Topik lainnya akan hadir sebentar lagi. Eko Patrio meminta penangguhan penahanan pengambil kucing. Anggota nonaktif DPR Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Sabtu dini hari memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku. Tetap bersama kami.